Halo Pak, kami dari kelompok 8 kelas LI01 yang beranggotakan Yonatan Yonas, Nicholas Marco, dan Paul Felix akan mempresentasikan pembuatan virtual machine melalui AWS EC2 dan mendeploy menggunakan Docker. Nah, awalnya pertama-tama kami akan menjelaskan apa itu virtual machine. Nah, jadi virtual machine atau VM itu tidak berbeda dari komputer fisik lainnya, seperti laptop, handphone, atau server. VM memiliki CPU, memori, disk untuk menyimpan file pengguna, dan dapat tersambung ke internet jika diperlukan. Bagian yang membentuk komputer atau yang disebut perangkat keras bersifat fisik dan nyata. Sementara VM seringkali dianggap sebagai komputer virtual atau komputer yang diatur oleh perangkat lunak dalam server fisik dan hanya ada sebagai code. Nah, bagaimana sih cara kerja mesin virtual? Jadi, virtual machine atau VM itu bekerja dengan mensimulasikan perangkat keras melalui hypervisor yang memungkinkan satu mesin fisik atau server jarak jauh sebagai server di pusat data penyedia cloud menjalankan beberapa sistem operasi secara independen. Hypervisor mengalokasikan sumber daya seperti CPU, memori, dan penyimpanan ke setiap VM, memastikan isolasi dan fleksibilitas antar lingkungan komputasi. Nah, apa saja sih manfaat menggunakan VM? Jadi, perangkat lunak yang disebut hypervisor atau manajer mesin virtual memungkinkan kita untuk menjalankan sistem operasi yang berbeda pada mesin virtual yang berbeda secara bersamaan. Jadi hal ini memungkinkan kita untuk menjalankan VM Linux misalnya di OS Windows atau menjalankan versi Windows yang lebih lama di OS Windows yang lebih baru. Nah, dan karena bersifat independen dari satu sama lain, VM ini juga sangat portable. Jadi kita dapat memindahkan VM pada hypervisor ke hypervisor lain pada komputer yang berbeda secara langsung. Nah, karena fleksibilitas dan portabilitasnya, mesin virtual memberikan banyak manfaat seperti penghematan biaya. Nah, jadi menjalankan beberapa lingkungan virtual dari satu bagian infrastruktur berarti kita dapat mengurangi jejak infrastruktur fisik secara drastis. Lalu ada ketangkasan dan kecepatan. Menyiapkan VM relatif mudah dan cepat dan jauh lebih sederhana daripada menyediakan seluruh lingkungan baru untuk pengembang kita. Nah, lalu juga waktu henti yang berkurang. Jadi VM ini sangat portable dan mudah dipindahkan dari satu hypervisor ke yang lain di komputer yang berbeda. Lalu yang terakhir adalah skalabilitas. Jadi VM ini memungkinkan kita untuk menskalakan aplikasi dengan lebih mudah dengan menambahkan lebih banyak server fisik atau virtual untuk mendistribusikan beban kerja di beberapa VM. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang AWS. AWS atau Amazon Web Service adalah layanan komputasi cloud dari Amazon yang mencakup berbagai bentuk infrastruktur, seperti infrastruktur as a service, platform as a service, dan software as a service. Berbagai layanan di dalam Amazon Web Service mencakup seperti daya komputasi, penyimpanan database, dan layanan pengiriman konten. Layanan-layanan AWS juga melibatkan server, jaringan, komutasi jarak jauh, email, pengembangan seluler, hingga aspek keamanan. AWS dikenal sebagai platform cloud yang memberikan solusi komutasi cloud yang fleksibel, dapat diskalakan, mudah digunakan, dan ekonomis. Peluncuran Amazon Web Service pada tahun 2006 berasal dari infrastruktur internal yang dirancang untuk menangani operasi retail online perusahaan Amazon. Sebagai pelopor model cloud computing pay as you go, Amazon menjadi salah satu perusahaan pertama yang mengenalkan konsep ini. AWS menawarkan berbagai layanan dan solusi untuk perusahaan dan pengembangan perangkat lunak yang dapat diakses di pusat data di 190 negara. Lalu kelebihan AWS, yang pertama itu ada scalable dan dapat diadaptasi. Model bisnis AWS memungkinkan penggunaan sumber daya yang fleksibel, sehingga kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk membuat perkiraan biaya secara rinci. Lalu, ada aman dan terpercaya. AWS tentu lebih aman dibandingkan dengan banyak perusahaan hosting web atau bahkan pengelolaan server sendiri. Saat ini, AWS memiliki sejumlah data center yang tersebar di berbagai belahan dunia. Semua pusat data cloud AWS ini terus diawasi dan dikelola secara ketat. Selain kedua keuntungan tersebut, keunggulan AWS lainnya seperti customizable. AWS memungkinkan pengguna untuk menggunakan model pemrograman, sistem operasi,
database, dan arsitektur sesuai kebutuhan. Lalu ada pay as you go. AWS memungkinkan pengguna membayar hanya untuk sumber daya yang digunakan. Lalu manage, pengguna tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menjalankan dan merawat server di pusat data. Lalu ada cakupan yang luas. AWS memungkinkan pengguna merilis aplikasi ke berbagai wilayah di seluruh dunia dengan mudah. Lalu yang terakhir ada biaya terjangkau, lebih rendah dibandingkan dengan menyewa server pribadi. Maka di setiap kategori tersebut ada puluhan atau bahkan ratusan jenis layanan yang bisa pengguna pilih dan gunakan sesuai kebutuhan. Lalu yang kami gunakan pada tugas kali ini adalah AWS EC2. Selanjutnya AWS EC2 atau Amazon Elastic Compute Cloud yang merupakan layanan komputasi berbasis cloud yang disediakan oleh AWS untuk menyediakan kapasitas server yang dapat diskalakan. EC2 ini memungkinkan pengguna untuk dapat menjalankan aplikasi mereka di mesin virtual atau yang disebut dengan instance dengan berbagai konfigurasi termasuk pilihan sistem operasi, jenis prosesor, kapasitas memori, serta penyimpanannya. Layanan ini mendukung skalabilitas yang fleksibel, sehingga pengguna dapat meningkatkan atau mengurangi kapasitas sesuai kebutuhan, dan membayar hanya untuk sumber daya yang digunakan. EC2 ini juga menyediakan berbagai fitur, seperti keamanan yang ditingkatkan dengan adanya Virtual Private Cloud atau VPC, Elastic Load Balancing, serta integrasi dengan layanan AWS lainnya, menjadikan solusi yang andal untuk aplikasi berbasis cloud. Kemudian selanjutnya kami akan mendemokan penggunaan EC2 di AWS.
Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang Docker. Docker adalah alat yang memungkinkan developer untuk membuat, deploy, dan menjalankan aplikasi dalam sebuah kontainer. Sederhananya, Docker menghilangkan konflik konfigurasi tanpa akhir yang mungkin terjadi selama kolaborasi. Docker ibarat sebuah kotak yang berisi semua yang dibutuhkan aplikasi untuk berjalan dengan mengemas aplikasi dan semua dependensinya, seperti kode, libraries, dan tools, ke dalam sebuah unit terisolasi yang disebut kontainer tanpa bergantung pada konfigurasi sistem operasi yang digunakan. Kontainer ini dapat dijalankan dengan aman di berbagai lingkungan seperti Windows, macOS, dan Linux, sehingga memastikan bahwa aplikasi berjalan konsisten baik di komputer developer, server pengujian, maupun produksi. Docker memiliki beberapa komponen utama, antara lain Docker Engine, yang merupakan komponen utama dari Docker yang bertugas untuk membuat dan menjalankan kontainer. Docker Image, yaitu file yang berisi segala hal yang dibutuhkan aplikasi, seperti kode, library, dependensi, dan sistem operasi. Lalu ada Docker Container, yaitu lingkungan terisolasi yang dapat menjalankan aplikasi berdasarkan Docker Image. Lalu ada Docker Hub, atau registry online yang merupakan tempat untuk menyimpan, mencari, dan berbagi image Docker. Lalu mengapa sih menggunakan Docker? Yang pertama itu ada konsistensi. Aplikasi yang berjalan di dalam kontainer akan selalu memiliki lingkungan yang sama dalam lingkungan development, staging, maupun production. Lalu ada portability. Dapat dijalankan pada berbagai environment dan OS yang support Docker seperti Windows, Mac, dan Linux. Lalu ada efisiensi. Kontainer lebih ringan untuk dijalankan daripada virtual machine karena berbagai kernel yang sama. Lalu ada scalability. Docker mudah untuk membuat dan menjalankan berbagai kontainer secara bersamaan. Lalu untuk debugging, Docker dapat melakukan debugging secara cepat. Proses ini terdapat pada sandbox yang memerlukan waktu sekitar 1 menit. Lalu klien mengirimkan perintah ke Docker daemon. Docker daemon mencari image yang diminta di Docker host. Jika image tidak ditemukan, Docker daemon akan mengunduhnya dari registry. Docker daemon kemudian menggunakan image tersebut untuk membuat dan menjalankan kontainer. Semua proses, termasuk penggunaan image, pembuatan kontainer, dan eksekusi dilakukan oleh Docker daemon dan dikelola dalam Docker host. Nah, untuk Docker kontainernya, kami menggunakan Nginx. Jadi Nginx ini adalah web server yang andal. Dikenal karena kemampuannya menangani lalu lintas tinggi dan berfungsi sebagai reverse proxy, load balancer, dan HTTP cache. Dengan menjalankan Nginx di dalam kontainer Docker, developer dapat dengan mudah mengatur, mengkonfigurasi, dan mengelola instance Nginx tanpa perlu bergantung pada konfigurasi server fisik atau mesin virtual. Nah, kombinasi ini memungkinkan pengelolaan aplikasi yang lebih fleksibel, konsisten, dan portable, baik untuk pengaturan lingkungan development maupun produksi.